Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sora sedang bercengkrama dengan Sophie, gadis kecil yang menjadi pelipur lara hatinya. Keduanya kini nampak bermain-main di dalam kamar Alan, kamar yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Alan sudah lama meninggalkan rumah ibunya karena memilih hidup berpisah dengan sang ibu setelah menikah dengan Sora. Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Saat ini sudah menunjukkan tengah hari. Sophie, gadis kecil itu, telah tertidur di ranjang kamar Alan. Gadis kecil itu tidur dengan lelap karena Sora yang menina-bobokkannya. Momen seperti inilah yang Sora mau dalam kehidupannya, bukan malah menghabiskan waktunya seharian untuk bekerja di kantor. Baginya mengurus anak sangat mengesankan daripada menjadi seorang wanita karir. Memang benar, menjadi wanita karir adalah keinginan dirinya sendiri, namun lambat laun Sora merasa kekosongan di dalam hidupnya. Lama-kelamaan ia merasa bosan, seperti ada ruang hampa yang tercipta di dalam dadanya, membuat Sora tidak bersemangat menjalani hari-harinya. "Ra," Alan menyapa Sora yang tengah melamun sambil membelai rambut Sophie yang bergelombang. Gadis kecil itu begitu menggemaskan, membuat Sora ingin memilikinya. Sudah datang, Mas." Sora menatap Alan yang berjalan mendekat pada dirinya. "Iya, tadi aku menyuruh sekretarisku yang membereskan semua masalah kantor. Aku takut melewatkan acara tante," jawab Alan. "Ya sudah, Mas mandi dulu biar aku siapkan pakaiannya," ucap Sora. Alan hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan, namun bukannya pergi ke kamar mandi, Alan malah menciumi Sophie, gadis imut yang ia rindukan dalam kehidupan rumah tangganya selama ini. "Kesini dengan siapa tadi, Sophie?" tanya Alan karena tadi pagi tantenya hanya datang seorang diri. Pagi-pagi ia belum melihat kehadiran Sophie dalam rumah ibunya. "Diantar sopirnya Tante Susan," jawab Sora. "Loh, bundanya Sophie kemana? Ada kuliah pagi katanya." Alan langsung menghentikan pertanyaannya pada Sora. Ia kini sibuk menciumi pipi Sophie yang kenyal. Dilihatnya gadis lucu itu. Pandangan mata Alan seolah menginginkan seorang anak yang lucu seperti Sophie. Andai ia bisa memiliki seorang anak, hati Alan kembali galau bila memikirkan tentang ia dan Sora yang tidak kunjung mendapat momongan. "Udah Mas, jangan gangguin Sophie, nanti kalau terbangun bisa nangis," pinta Sora yang melihat ulah suaminya. Alan terus saja mengganggu tidur lelap Sophie, gadis kecil yang sangat menggemaskan seperti boneka hidup saja. Alan langsung bangkit, ia menyambar kain handuk yang ada di tangan istrinya. "Aku mandi dulu ya," ucap Alan seraya mengecup kening Sora, membuat pipi Sora merona, kecupan lembut yang syahdu. Setelah memperhatikan Sophie yang tengah tertidur dengan pulas, Sora melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Ia hendak memeriksa persiapan untuk acara yang diadakan sebentar lagi. Ternyata semua sudah siap. Tidak ada apapun yang perlu Sora lakukan saat ini. Semua sudah beres berkat bantuan Tante Susan. Meski mulutnya super pedas, tapi Tante Susan memiliki keahlian yang luar biasa. Begitulah manusia, ada kurang dan ada juga lebihnya. Sama halnya dengan Tante Susan. Sora ikut membaur dengan keluarga Alan yang sedang duduk dengan santai di ruang tamu sambil menunggu acara dimulai. Toh jarak rumah Tante Susi yang punya hajatan cukup dekat, istilahnya cukup melangkah 5 langkah.
"Mana Sofi?" tanya Tante Susan. Ia menanyakan cucunya yang sedari tadi mengekor pada Sora. Entah mengapa, Tante juga heran. Cucunya begitu menyukai sosok Sora. Padahal mereka berdua jarang bertemu, paling juga sebulan sekali. Itu pun kalau ada acara keluarga. Seperti saat ini misalnya, semua keluarga besar berkumpul menjadi satu. "Sedang tidur, Tante. Mungkin dia kecapean," jawab Sora dengan singkat. Ibu yang sedari tadi mencuri dengar pembicaraan sang mantu dan adik ipar beliau tiba-tiba menyahut. "Kamu gak pingin anak yang lucu seperti Sofi, Ra?" tanya ibunda Alan tersebut. Sebuah pertanyaan yang jelas ibu tahu jawabannya. "Jelas ingin, Bu. Sora ingin." "Terus gimana rencana yang kemarin?" "Mas Alan tidak mau, Bu. Bila saya terus memaksa, Mas Alan mengancam akan meninggalkan saya." Bukannya prihatin, ibu malah senang mendengar penuturan dari menantunya itu. Tergambar jelas raut wajah bahagia di paras mertua Sora kala itu. "Kamu tenang saja, selama kamu tidak keberatan, ibu akan berusaha mencarikan istri kedua buat Alan." "Iya, Bu." Sora hanya bisa diam dan menyanggupi semua keinginan sang mertuanya itu, sebab dia juga menginginkan seorang anak. Biarpun tidak lahir dari rahimnya sendiri, Sora tidaklah masalah. Asal itu benih Alan, Sora akan menyayangi dengan segenap hatinya. "Bagus kalau kamu nurut seperti ini. Ibu akan selalu mendukungmu selama kamu mematuhi semua keinginan ibu. Jangan takut akan istri kedua Alan nanti. Ibu ada di pihakmu," ucap ibu seolah-olah memberi dukungan pada menantunya tersebut. Pada kenyataannya hatinya bersorak gembira. Keinginan ibu akan tercapai sebentar lagi. Suasana menjadi tenang ketika saat Alan memasuki ruangan. "Ngomongin apa, Bu? Kelihatan serius banget," tanya Alan sembari duduk di dekat istrinya. "Tidak ngomong apa-apa, biasa masalah wanita," jawab ibu. "Kirain ngomongin Alan, hehe," ucap suami Sora tersebut sembari melayangkan senyumnya yang penuh canda. Sora hanya bisa tersenyum masam, hatinya sudah tidak karuan. "Ya sudah Mas, aku bangunin Sofi dulu ya." Sora melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan. Ia berjalan menuju bekas kamar suaminya. Sora dengan perlahan membangunkan putri kecil yang imut itu. Diciumnya hidung Sofi berkali-kali. Rasanya Sora ingin memilikinya, sebuah anak yang lahir dari rahimnya. Namun sepertinya itu tinggal kenangan. "Sofi, bangun sayang," ucap Sora seraya menggendong Sofi. Sofi tak kunjung bangun. Gadis kecil yang imut itu masih menggelayut manja dalam gendongan Sora. Alan tiba-tiba datang menyusul ke dalam kamar. Ia ingin menyaksikan Sora bercengkrama dengan peri kecil yang imut itu. "Sofi, bangun dong, nanti kita jalan-jalan. Sofi mau ikut apa tidak?" bujuk Alan sembari menciumi Sofi. Mendengar kata jalan-jalan, Sofi perlahan membuka mata kecilnya yang bulat cantik. Berkali-kali ia mengedipkan kedua matanya. "Sofi ikut jalan-jalan, Papa Ayan," ucap Sofi setengah cadel. "Kalau begitu, ayo mandi dulu. Mama Sora yang mandiin." "Sofi mau," ujar Sora pada anak kecil yang masih dalam gendongannya. Sofi menganggukkan kepalanya yang mini. Tidak ada reaksi perlawanan. Ia menurut setiap kata-kata yang Sora ucapkan. Setelah selesai memandikan Sofi, Sora pergi ke kamar sebelah. Ia ingin bertanya dengan Tante Susan di mana pakaian ganti Sofi. "Tante, baju ganti Sofi mana ya?" tanya Sora.
Itu di tas warna pink, bedak sama minyak telonnya juga ada di kotak warna biru itu, ucap Tante Susan yang kini tengah sibuk merias diri untuk acara yang akan digelar sebentar lagi. Sedangkan cucunya ia serahkan kepada Sora sepenuhnya. Toh Sophie sudah akrab dengan keponakannya itu. Sora ambil ya Tan, ucap Sora kembali meninggalkan kamar tantenya. Sora sudah selesai mendandani Sophie, gadis kecil itu. Ia sulap menjadi boneka super imut, matanya yang bulat, bulu mata yang lentik, bibir mungil berwarna merah muda, membuat Sophie terlihat bak seperti boneka sungguhan. Belum lagi pakaian pesta yang ia gunakan, berupa rok tutu selutut warna pelangi, kaos mini dengan pita di kedua bahunya, membuat Sophie seperti foto model bintang cilik. Sora berkali-kali memotret Sophie, seakan ia ingin mengabadikan momen bahagianya bersama Sophie. Sora terlihat sangat antusias dengan mainan barunya, seakan enggan waktu berlalu dengan cepat. Dalam hati Sora ingin rasanya membawa Sophie tinggal bersamanya, namun jelas Bunda Sophie tidak akan mengizinkan dirinya. Walaupun Bunda Sophie masih sibuk kuliah, Sora tidak berniat memisahkan anak dari ibunya. Kini kembali terbesit dalam benaknya menikahkan Alan untuk mendapatkan anak seperti Sophie. Bila memang ia tidak bisa hamil juga, jalan satu-satunya adalah Alan mencari istri lagi. Bila dipikir-pikir, tidak apa-apa Alan menikah lagi. Toh nanti jika istri Alan yang baru melahirkan, ia akan merawat buah hati Alan. Ia bertekad akan mencurahkan segala kasih sayangnya untuk darah daging suaminya. Untuk saat ini, Sora melupakan sakit hatinya. Jika anak menjadi tebusan atas rasa sepi yang ia rasakan, maka tidak apa-apa, asal ia bisa menimang seorang buah hati. Sebegitukah Sora putus asa hingga menukar kebahagiaan dirinya dengan seorang buah hati yang lahir dari rahim orang lain.